bisa untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Dengan sikap sempurna, doa mulai. Cukup. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk mungkin? Semua ya. Baik, untuk agenda kita hari ini yaitu melanjutkan pembelajaran kemarin yaitu di pemrograman web. Nah, untuk pemrograman web hari ini seperti yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai profesi-profesi apa saja yang ada di pemrograman web. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan mengenai proses pembuatan web itu sendiri. Nah, mungkin dari adik-adik semua ada yang sudah tahu web itu seperti apa? Atau mungkin pernah di Google itu kalian kan mencari website tentang apa, berita atau apa, kalian pernah kan? Nah, untuk membuat web itu sendiri itu memerlukan sebuah bahasa pemrograman. Tidak hanya 1-2, melainkan bisa terdiri dari 2, 3 ataupun lebih dari itu. Dan nanti kita untuk sebagai awalannya kita akan mempelajari mengenai bahasa pemrograman HTML. Nah, untuk HTML sendiri digunakan untuk merancang ataupun membuat struktur dari web itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan melalui PPT yang sudah saya buat. Sudah lihat ya. Nah, jadi untuk pembahasan kita hari ini yaitu pertama dengan tujuan nanti adik-adik semua bisa menerapkan dan mengaplikasikan bahasa pemrograman HTML. Nah, langsung saja untuk pengantarnya sendiri, apa itu pemrograman web? Pemrograman web sendiri terdiri dari 2 kosakata, yaitu pemrograman dan web. Di mana pemrograman sendiri adalah proses atau cara dalam menjalankan sebuah urutan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Dan web adalah sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen yang terdapat pada komputer yang dihubungkan melalui internet atau jaringan. Nah, jadi untuk pemrograman web adalah proses atau cara untuk menjalankan instruksi pada sebuah komputer yang terhubung ke internet untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Dan dalam menjalankan sebuah program di dalam web itu melalui web browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, dan lain-lain. Nah, jadi untuk web itu sendiri berfungsi untuk mengunduh ataupun menjalankan instruksi yang sebelumnya kita buat di aplikasi pengolah web. Nah, nanti diterjemahkan oleh web browser seperti Chrome dan lain-lain. Gitu. Nah, untuk yang bahasa pemrograman HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML mendeskripsikan struktur dari halaman web menggunakan markup. Elemen-elemen HTML adalah blok-blok yang membangun halaman HTML. Elemen-elemen halaman HTML direpresentasikan melalui tags. Nah, kira-kira di sini udah ada yang pernah ngoding ataupun sudah tahu mengenai HTML itu? Belum ya? Jadi nanti pelan-pelan kita akan mulai mengenal apa itu HTML. Nah, lanjut. Dan ada web browser tidak menampilkan tag HTML, tapi menggunakannya untuk merender konten halaman web. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi untuk web browser seperti Chrome, Mozilla, dan lain-lain itu hanya untuk merender ataupun menerjemahkan codingan itu sendiri yang sudah kita buat untuk ditampilkan di internet seperti itu. Kemudian bahasa markup bukan bahasa pemrograman. Oleh karena itu penyebutan bahasa pemrograman HTML adalah kurang tepat. Seperti itu. Dan editor yang dapat digunakan untuk membuat HTML antara lain adalah Notepad, Notepad++, Sublime, Dreamweaver, Atom, dan lain-lain. Nah, untuk editornya sendiri kita akan menggunakan
Visual Studio Code atau VS Code, dan nanti silakan dipersiapkan untuk aplikasinya, bisa di-download dan diinstal terlebih dahulu untuk kita gunakan dalam proses pembuatan web itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah format dasar dari HTML. Itu terdiri dari di bagian paling luar ada HTML, kemudian di bawahnya ada head, kemudian di dalam head itu sendiri ada title atau judul dari halaman webnya, dan kemudian di bagian intinya ada di bagian body, yaitu di body ini kita akan menempatkan beberapa codingan yang kita akan gunakan ataupun kita akan buat seperti itu. Nah, strukturnya lagi itu HTML, dokumen HTML harus diawali dengan tag HTML dan diakhiri dengan slash HTML, dan digunakan untuk memberitahu kepada web browser bahwa yang berada dalam kedua tag tersebut adalah dokumen HTML. Dan untuk tipsnya, setelah menulis tag pembukaan HTML, tulis tag penutupnya untuk mencegah kelupaan, dan gunakan untuk setiap tag yang memiliki tag pembuka dan penutup. Nah, di sistem bahasa HTML itu sendiri, jadi ada pembuka dan ada penutup. Nah, untuk pembukanya sendiri seperti itu, ada HTML dan nanti ditutup dengan slash HTML seperti itu contohnya. Karena di bahasa HTML itu sendiri ada beberapa tags yang tidak menggunakan penutup seperti itu. Tapi mayoritas pasti ada pembuka dan penutupnya. Nah, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan terkait konsep dasar struktur dari HTML? Belum ya? Nah, selanjutnya untuk permulaan silakan buka untuk aplikasi VS Code-nya. Kita membuat file baru. Kita membuat file pertama kita di VS Code. Silakan buat satu file HTML dengan nama praktik1. Kita akan membuat header ataupun header pertama. Silakan untuk dibuka dulu aplikasi VS Code-nya. Untuk halaman satu ini nanti coba nanti hasilnya akan berupa tulisan HTML pertamaku. Kita buat new file. Nah, kemudian kita beri nama praktik1.html dan kita enter. Nanti kita akan masuk ke foldernya, kemudian disimpan di folder masing-masing. Biasanya di teks editor seperti ini kita tidak membuatnya satu persatu ya teksnya ya. Biasanya secara otomatis kita sudah bisa membentuk struktur dasar dari HTML-nya dengan cara HTML seperti ini. Maka ada pilihan 3 seperti itu. Kemudian kita pilih yang paling atas HTML, kemudian kita enter. Misalnya yang HTML5 ya, kalau
yang itu. Tapi kita jangan ke HTML dulu, kita ke HTML biasa seperti ini. Kemudian ada dash, di dalam dash ada title. Nah, kemudian kita tuliskan ya title-nya ya, misalnya strategi. Nah, setelah bagian head kita masukkan bagian body. Nah, di bagian body ini kita masukkan heading 1, kemudian tulisan misalnya hello world. Nah, untuk melihat hasilnya, jangan lupa untuk menyimpan ataupun save dulu untuk filenya agar nanti bisa di run oleh Google Browser. Kita coba di Google ya. Seperti ini ya. Nah, bisa. Nah, lanjut untuk elemen dasar HTML. Yang pertama ada heading. Heading biasa digunakan untuk membuat judul pada halaman web. Tag yang digunakan adalah H, dia ada nilainya dengan nilai N antara 1 sampai dengan 6. Semakin besar nilai N, maka semakin kecil huruf yang tercetak. Default heading adalah rata kiri. Jika kita ingin membuat heading rata tengah, maka tambahkan atribut align dengan nilai center atau right untuk rata kanan. Nah, seperti yang tadi kita buat, yaitu bagian heading. Nah, bagian heading ini dinilai menggunakan 1 sampai dengan 6 ya untuk besaran hurufnya. Semakin besar maka akan semakin kecil hurufnya. Nah, seperti ini untuk contoh penggunaan heading dari H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Seperti biasa, diawali dengan pembukaan 1, kemudian ditutup dengan garis-garis H1. Lanjut, kemudian paragraf. Untuk membuat paragraf pada halaman web, gunakan tag P, dan ditutup dengan P juga. Sama seperti heading, kita dapat mengatur paragraf dengan menambahkan atribut lain di dalam tag P align left, P align center, P align right untuk membuat rata kiri karena menggunakan nilai justify. Dan ini contoh penggunaan paragraf. Nah, ini untuk yang bagian atas ini, nah yang ada centang nada seru itu tuh berupa komentar, jadi tidak akan diolah oleh pemrograman, oleh web browsernya. Dia ada paragraf seperti itu, dia align center, maka nanti paragraf yang di nomor 2 ini, yang center ini akan berada di tengah halaman. Dan align right ini maka nanti ada di kanan, belah kanan. Dan lanjut di elemen dasar HTML,
Ya, ada garis horizontal untuk membuat garis horizontal dalam halaman web menggunakan tag HR. Kemudian garis baru menggunakan tag BR atau break. Kemudian komentar seperti tadi menggunakan tanda seru, kemudian strip 2 kali, kemudian diisikan komentarnya, baru nanti ditutup dengan strip 2, baru ditutup kurung. Dan nanti itu untuk komentar tidak akan ditampilkan pada web browser. Kemudian lanjut untuk mengatur tulisan, yaitu ada tag font, punya beberapa atribut yang dapat digunakan untuk memberi warna tulisan, menentukan ukuran huruf, mengatur perataan dan jenisnya. Atribut color digunakan untuk membuat tulisan menjadi berwarna. Nilai dari atribut ini adalah warna font atau hexadecimal. Contohnya font color hash atau font color hashtag FF000. Nah, nanti pada saat kalian membuat ataupun mengedit dari fontnya itu, kalian bisa mengganti tidak hanya warna hitam, tapi juga bisa mengganti dengan warna lainnya, merah, kuning, hijau ataupun yang lain. Lanjut, atribut face digunakan untuk menentukan jenis font yang Anda inginkan. Nilai dari atribut ini antara lain Arial, Helvetica, sans serif, Times New Roman, dan lain-lain. Sampai di mengatur tulisan ini ada yang tanyakan dulu, atau mungkin ada yang masih bingung mungkin? Saya terpaparkan sebentar ya. Untuk membuat bingkai, pergunakan atribut border dengan value nilai angka. Semakin besar nilai angka, maka border akan semakin tebal. Contohnya seperti berikut ada IFSC dan bordernya 3. Jadi nanti semakin tinggi nilai angka yang dari bordernya, maka akan semakin tebal untuk bordernya. Dan lanjut, apabila akan menggunakan sebuah gambar sebagai background, dari halaman web maka tambahkan atribut background pada tag body. Seperti tadi kayak di background color. Nah, kita ini menggunakan background bodinya gambar. Nah, mungkin itu saja materi awalan kita untuk mengenal HTML. Ada yang kita tanyakan mungkin sebelumnya, sebelum kita lanjut ke tugas kita? Belum ya? Belum. Oke, mungkin sembari jalan kita saya ada sedikit tugas. Nah, untuk menambahkan pemahaman kalian mengenai bahasa pemrograman HTML, silakan unduh tugas praktek atau lembar kerja praktek ini di Google Classroom ya, seperti biasanya. Silakan dilihat di lembar tugasnya, yaitu kalian saya minta untuk membuat sebuah halaman website sekolah seperti pada gambar berikut, yaitu berisikan seperti ada video seperti ini, ada Wonosari, ada gambarnya, dan ada paragraf isiannya dan lain sebagainya. Silakan dilihat untuk pembuatannya. Diperhatikan juga untuk lahan kerjanya, serta lihat untuk tampilannya. Saya tugaskan untuk duplikasi ya mengenai tampilan. Nah, untuk tugas ini saya akan bentuk beberapa kelompok dikarenakan di kelas kita ada
36 siswa, maka saya buat sekitar 6 kelompok dan berisikan 6 siswa. Silakan untuk kelompoknya bisa untuk dikondisikan sendiri-sendiri sesuai dengan mungkin keinginan kalian masing-masing. Silakan bisa untuk membentuk kelompok masing-masing. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu untuk pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa saja? Ya, Mas. Ya, Mas Ek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita belajar heading sampai memasukkan gambar, dan kita mencoba membuat profil sekolah menggunakan HTML dan aplikasi desktop. Ya, mungkin itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya itu sudah membuatkan heading juga sampai dengan menyisipkan gambar. Nah, untuk hari ini saya cukupkan. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi untuk membuat form dan juga button. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang ingin kita tanyakan dulu mungkin terkait teman hari ini? Cukup ya? Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, cukup. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.